Tapi kan kalian kakak-kakak kelas 11 malah sudah oper ya. Jangan dioper ya. Kalian kan sudah profesional, bahkan sudah melewati pembelajarannya langsung, udah ada penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan podcast Juta Merica. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Purwodadi dengan bintang tamu Bapak Rifan sebagai guru peminat Koordinator peminatan. Ya. Ulang Langsung enggak apa-apa? Gak apa-apa, Langsung. diedit. supaya natural. Enggak apa-apa langsung. Di sini bersama Bapak Rifan sebagai koordinator peminatan dan ada Ratu Sita sebagai perwakilan dari ekstra jurnalistik dan perwakilan dari kelas 10 Tanaya. Halo. Ya. Oh my god. Asik tuh kata. Baik Pak Rifan, Ya. bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu kelas peminatan Pak bagi kelas 11 nanti? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perlu diketahui bahwa tahun ini ya, atau tahun kemarin, tahun kapan ya? Pak Madu Kurikulum Merdeka itu, Kurikulum Merdeka kan diluncurkan oleh Pak Nadiem semasa COVID ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Di awal di sekolah penggerak, kemudian di tahun 2022 saya pindah ke sini, langsung memulai dengan Kurikulum Merdeka. Dan di tahun 2023 kita mengalami satu perubahan tantangan, yaitu mata pelajaran pilihan. Kenapa tantangan? Karena dulu itu yang namanya SMA selalu identik dengan jurusan IPA, IPS, betul. bahasa, Iya, begitu. betul. Jadi ibaratnya anak-anak IPA itu elit ya. Ya, ekonomi sulit ya. Waduh. Ya kan biasanya juragannya itu anak-anak IPS. Yang pekerja jadi anak-anak IPA kan ya. Ya. Akhirnya di Kurikulum Merdeka diberikan kebebasan untuk memilih bebas. Iya. Dan ini kebebasan sekolah sendiri ya. Artinya caranya piye ya, caranya bagaimana itu haknya sekolah. Kebetulan kita melaksanakan seperti apa yang kalian ketahui. Seperti itu. Gimana? Yes? Iya. Apa yang menjadikan kalian penasaran dengan pemilihan mapel misalnya? Oke. Untuk tanya bisa dijawab tentang cara pemilihan peminatan bagaimana? Soalnya kan Aduh, dari aku Tanaya kan dipakai. habis memilih peminatan minggu lalu kan. Iya. Tapi kan kalian kakak-kakak kelas 11 malah sudah oper ya. Jangan dioper ya. Kalian kan sudah profesional, bahkan sudah melewati pembelajarannya langsung, udah ada penilaiannya, udah keluar di rapot. Kenapa tanya ke aku? Bahkan sudah keliling sekolah ya? Iya. Sudah Moving keliling class. sekolah kan? Jalan-jalan, Ya, rotasi. sudah Iya, rotasi. jalan-jalan. Study tour kita, study tour gratis. Aduh, Gitu. olahraga jalan-jalan. Kalau kamu tanya apa sama aku? Tanggapanmu tentang pemilihan mapel pilihan ini? Jadi kalau yang saya tahu, kalau sekolah lain tuh pakainya paket ya. Paket. Iya. Nah, terus kalau kita tuh ternyata tuh bisa bebas milih. Kita diberi kebebasan antara mau dua mapel IPS, mau dua mapel IPA, mau gimana gitu. Jadi kita juga dikasih semacam panduan gitu ya Pak. Ada Iya. jurusan-jurusan kita bisa milih di mapel apa begitu. Jadi buat teman-teman kita yang kelas 11 yang misal buat jurusan kuliahnya itu kita nggak terpacu sama IPA semua, IPS semua. Jadi kita bisa campur kayak semisal kalau saya itu satu sosiologi, kimia, biologi sama bahasa Inggris. Jadi satu IPS ya? IPA,
IPS, bahasa. Oh iya, Ya, paket komplit. Gitu. Ya, asal orang komplit. bingung, Jadi nggak terpacu sama IPA atau IPS IPS saja. doang gitu. Jadi Itulah mengapa buat adik-adik kelas 9 yang masih bingung gitu mau sekolah mana, pilih SMA 1 bebas kita diberi pilihnya. kebebasan. Iya, Oke. Tujuan awalnya memang itu karena memang kita patut berbangga. Sistem ini hanya digunakan di 2 sekolah di Kabupaten Grobogan. Artinya dari 13 SMA di Kabupaten Grobogan, dari 13 SMA hanya 2 SMA yang menggunakan sistem moving class seperti Iya. kita. Dan saya juga harus berbangga Iya. karena dari 2 sekolah itu saya juga yang memprakarsai. Oh. Jadi dari SMA 1 Grobogan, kemudian saya berpindah tugas di SMA 1 Purwodadi, maka 2 sekolah itu yang menggunakan sampai hari ini. Saya pun patut berbangga karena program itu sudah sempat saya presentasikan di level provinsi begitu di Solo kemarin. Ya memang patut dibanggakan juga. Iya. Iya, patut dibanggakan. Oke. Yeay. Itu dari saya. Sekarang ini narsum boleh bertanya nggak ya? Boleh. Ada deg-degan gitu. Kan ya, gitu kan? Iya. Sekarang menurut kalian, ya, saya tanya dulu yang sudah menjalankan. Iya. Apa kelemahan dari moving class? Tentu karena moving class itu temannya berbeda-beda ya. Iya. Kita beradaptasi. Sebenarnya ada beradaptasi itu ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya itu kita bisa dapat teman baru, terus kita dapat suasana yang baru. Kalau kita bisa jalanin itu bakal seru. Nah, kekurangannya kalau setiap orang tuh beda-beda. Kalau kita berteman dengan ini ya beda gitu. Jadi kelemahannya tuh kayak kurang kompak gitu sih kalau dari aku itu. Kalau buat lokasi antar mapelnya itu juga sedikit ya gitu. Tapi ya Bertenaga. ya Cukup Bertenaga. bikin capek, Pak. burn out dikit Betul, gitu betul. sih. Tapi kan malah sehat kan? Yes. Iya, Jam sehat. pertama di lantai 2, pindah ke lantai bawah, Dari terus sana lantai sampai atas sana. lagi, Iya, gitu kan? betul, Tiba-tiba Pak. di pojok kan gitu kan? Iya. Itu keunggulan atau kelemahan ya? Tengah-tengah, Pak. Itu keunggulan tapi juga kelemahan. Oke, itu bagian dari prasarana. Iya. Sosial ya, prasarana dan sosial ya. Dan ada lagi? Mungkin Kalau dari kita Ayo, Syah Mbak gimana? Gitasya. kita tahu yang sama-sama kelas 11 gitu. Iya. Menurut saya selama saya melaksanakan kelas peminatan, moving class ini, menurut saya nggak ada kekurangan sih, Pak. Oke. Masih bisa menikmati Masih ya? bisa menikmati. Enjoy. Oke. Walaupun mungkin kadang ada slack sedikit tapi bisa Masih? dinikmati. Oke, ya. Sekarang kita tanya apa ekspektasi kelas 10? Iya. Karena ini belum menjalani, hanya mendengar cerita, Yes. Aduh, jak-jik-juk, Pak. kan? Tentu saja punya ekspektasi. Silakan. Ekspektasi saya ya Pak, itu tuh saya bisa nemuin teman-teman baru yang bisa sefrekuensi, bisa di mana-mana bisa bareng. Jadi kan kayak mau keluar atau kemana gitu bisa. Tapi kan setiap kelas temennya beda. Ya siapa tahu nemu yang Selalu bersama. iya, Selalu iya. Memperluas relasi juga kok. Iya, Oh, memperluas gitu. relasi. Iya, Iya. bener banget. Salah satu tujuan saya adalah meningkatkan keberagaman. Karena saya tahu anak-anak 10A dulu itu nggak pernah tegur sama dengan 10G. Apakah Betul iya? sekali, Pak. Soalnya dari pojok semua iya. ke pojok. Valid itu, valid. Jadi nggak ada ceritanya gitu kan. Kalau nggak karena kebutuhan organisasi, anak-anak kelas 10A itu kok sowan ke 10I gitu. Bahkan sekedar lewat gang depannya itu Nggak pernah. lorong itu Iya. itu Nggak nggak pernah itu, ada Pak. cerita. Pojok Gitu. soalnya. Tapi kalau sekarang karena ada peminatan Iya. campur, ya akhirnya ada interaksi. Semua kelas relatifnya itu tercampur dengan baik. Relatifnya begitu. Tapi minusnya di kelas malah ada beberapa jadi nggak kompak dan lain sebagainya. Gimana tanggapannya Pak? Nah itu tantangan sosial tadi disampaikan. Hal yang semacam itu tantangan sosial. Bagaimana kita menghargai keberagaman. Keberagaman dalam artian ora terus nyanyian, siji untuk apa? Misalnya satu siswa ambil kelas
matematika yang tugasnya banyak, tiba-tiba di kelas umum bilang, enak aku melu sosiologi gak ada tugas gitu. Banyak yang jadi gitu Pak. sering terjadi, sering banget Kan terjadi. begitu kan ya. Salah milih matematika sing tugasnya akeh gitu ya kan. Milih Pak Rifan toh gitu misalnya. Bela-beli Pak Rifan. Kan misalnya begitu. Nah, itu justru akan memang harus kita belajar bersosial demikian. Artinya tidak berbangga, artinya kita bisa menempatkan empati. Karena semua berdasarkan pilihan masing-masing. Masing-masing. Gitu. Oke. Seperti itu kira-kira. Tujuan awalnya begitu. Tapi memang saya menyadari mungkin banyak kekurangan dibandingkan yang lain. Tapi ya kita bersama-sama untuk memperbaiki itu. Lalu di tahunnya kita, tahun kelas 11 itu kan tidak ada peminatan sejarah ya Pak? Iya. Untuk adik kelas ada ya Pak? Nah kebetulan per Februari tahun 2024 itu muncul Permendikbud nomor 12 atau 24 tahun 2024 ya tentang kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini menegaskan bahwa kurikulum merdeka ditetapkan secara nasional. Jadi bukan kurikulum yang baru, tapi kurikulum merdeka yang ditetapkan secara nasional. Karena apa yang kita lakukan itu dulu namanya mandiri berubah. Kita secara mandiri beralih kurikulum. Itu kenapa kemarin kan kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 13. Belum kurikulum merdeka. Nah, dari perubahan kurikulum atau penegasan kurikulum nasional itu muncul beberapa perubahan. Setidaknya saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, jam informatika dikurangi. Iya Pak, betul. Seneng banget. Tapi yang dikurangi itu khusus kelas 10. Nggak jadi. Jadi artinya beban untuk mata pelajaran peminatan yang sudah jadi peminatan kelas 11 dan kelas 12 itu tetap 5 jam. Tidak berkurang. Khusus kelas 10 itu yang awalnya 3 jam berubah menjadi 2 jam. Jadi kelas 10 yang informatikanya awalnya 3 jam berubah menjadi 2 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, penambahan jam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu yang awalnya 2 jam Betul, berubah menjadi 3 jam. Jadi kalau yang kelas 10 itu berarti ijolan jam ya, dia bertukar. Yang awalnya 2 Switch jam, jam gitu ya. switch aja. Tapi kalau kelas 11 bagaimana? Ya kelas 11 nanti tetap 3 jam. Sehingga dimungkinkan kelas 11 12 yang mungkin tahun lalu sempat ada jam BK Iya. itu ditiadakan. Karena diambil jamnya untuk Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh. Begitu. Oh iya. Itu perubahan kedua. Perubahan yang ketiga, karena desakan beberapa pihak berkaitan dengan mata pelajaran sejarah, karena yang di kurikulum 13 itu ada sejarah peminatan. Betul. Gitu. Sedangkan di kurikulum merdeka tidak ada akhirnya, ada sejarah tingkat lanjut. Ada pilihan tambah opsi, sehingga pelajaran rumpun IPS itu kembali ke 4 mapel, bukan hanya 3. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang milih sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ini super duper. Iya sih. Kenapa? Karena mata pelajarannya double semua. Betul. Sejarah tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut. Tingkat lanjut Semangat semua. Tingkat lanjut semua. Istimewa sekali. Yo, Jadi sehat-sehat. ketemu bahasa Indonesia Lagi. lagi Lagi, kan, iya, bahasa bahasa Inggris kan. juga Nah, lagi. apalagi kelas-kelas yang mungkin nanti ketemu guru yang sama Lagi. seminggu ketemu 4 kali gitu kan. Wah. Sudah pernah ada ya. Kayak Itu sudah pernah ada ya. Pengalaman pribadi Pak Rifan. Bukan saya gitu. Ada murid yang dapat kelasnya. Jadi kelas umum dengan saya, kelas peminatan juga dengan saya. Sepertinya di kalangan penonton juga itu ada. Gitu. Itu yang baru. Jadi memang yang baru. Tapi cara-cara peminatannya masih sama. Kita masih sama. Masih moving class sama aja ya Pak? Masih moving class. Oh iya. Karena tahun lalu itu kan hanya 1 tingkat yang moving class ya. Betul? Kalian hari apa? Hari Selasa Selasa Rabu. Rabu. Nah, Selasa Rabu moving class, Senin, Kamis dan Jumat Mapel Wajib. Nah, sekarang nanti untuk tahun depan itu karena sudah ada kelas 10. 10 Betul. dicampur. Duh, Dicampur. campur maksudnya gimana? Jadi gimana Pak itu kalau campur? Kelas 12 ya, kita sebutnya kelas 12 ya. Iya, iya. Betul, betul Pak. Kelas 12 itu nanti dapat hari Selasa sama Kamis.
Lah kok ada jelongnya. Gitu. Sedangkan kelas 11 itu dapat Senin, Rabu dan Jumat pagi. Iya, masih mending. Kok banyak banget? Karena Senin setelah upacara kan nggak mungkin langsung moving class. Gitu. Iya, Karena betul, total, Pak. total jamnya tidak 10. Kan kalau ada upacara kan berarti totalnya hanya 9 kan. Iya. Betul Pak. Sehingga nanti untuk kelas nanti tidak ada ceritanya nongkrong bareng antara kelas 11 dan kelas 12. Bolos bareng gitu kan nggak ada. Ya. Ya, kalau nanti ada hari-hari yang bareng itu nanti mesti ada wah janjian nih. Baik. Nongkrong di mana tuh? Janjian. Jam pertama ada, jam keempat hilang. Ayo Mbak, sering terjadi tuh Sering Pak. terjadi. Sering terjadi. Ya, sudah disepakati kemarin. Ya, jadi nanti kira-kira demikian begitu. Nah, apalagi ini yang punya persepsi belum menjalani kan? belum, Kan Pak. belum menjalani gitu. Iya. Kita punya harapan apa gitu kan selain urusan sosial gitu kan. Harapan setelah mendengar review dari kita Ya, yang sudah ini kebetulan menjalani. reviewnya bintang 5 semua. Iya. Harusnya mendengar yang reviewnya bintang 1. Itu penting gitu. Kan dapat review yang bintang Buat 1. evaluasi Buat gitu ya. evaluasi. Buat evaluasi. Ini kebetulan reviewnya bintang Kalau 5. harapan saya khusus untuk saya sendiri nih Pak, Ya. semoga bisa survive dengan baik dan benar. Oke. No. Oh, saya punya pertanyaan begini. Kemarin kan milih 4. Dapat berapa mapel yang sesuai? Yang sesuai dapat 3 Pak. Oh, dapat 3. Iya. Yang satu masih bisa diterima? Masih bisa. Oh, iya. Udah ikhlas Tana ya, Tana udah ikhlas. Udah ikhlas walaupun ya. Ya, itu penting. Kenapa? Sekali lagi 4 mapel itu akan menjadi kunci untuk SNBP. Artinya sejak hari ini kalian sudah memetakan jurusan mana. Seperti misalnya sosiologi, bahasa Inggris. Besok ke HI. Boleh kan? Ke Iya, HI bisa, gitu bisa. kan? Atau kimia, bahasa Inggris gitu kan? Farmasi misalnya. Artinya seperti itu. 4 modal mata pelajaran yang hari ini didapatkan atas pilihan sendiri maupun dipaksakan oleh sistem itu harus diterima dengan baik dan direncanakan masa depannya seperti apa. Jangan asal milih tapi nggak punya modal. Ini akan menjadi kendala. Target saya pribadi sebenarnya untuk kelas 12 ini besok setidaknya ada 10% dari ajuan SNBP. amin. Tapi angka 10% masih meningkat dari kalau kita hitung 10%, 360 nggak mungkin kan kita mengajukan SNBP 360 karena kuotanya hanya 40%. 40% dari 360 144. Artinya kita target saya pribadi itu setara dengan tahun ini 15. Tapi maksud ya 15 nih. Enggak kan? Ya nambah sedikit 25 gitu. 50. Tapi itu 3 jalur ya, jangan dipahami itu hanya 1 jalur. Kita itu punya 3 jenis kampus negeri, kampus universitas, kayak UNES, Undip, UGM, UNS dan teman-temannya. Kampus politeknik, Polines misalnya paling dekat sini Polines, Politeknik Negeri Semarang ya, tetangganya Undip, anaknya Undip, pecahnya Undip dulu itu tanahnya milik Undip. Oh. Baru tahu Pak. Gitu. Terus masih ada kampus negeri yang kesehatan, Poltekkes. Oh, betul. Depannya agak maju itu gang belok kiri itu yang gedung tinggi gitu ya. Yang di Jawa Tengah saja ada 7 kampus sampai Blora, sampai Pekalongan gitu. Saya dulu masih mahasiswa, masih ngurusi kegiatan-kegiatan di kampus-kampus itu. Terus masih ada lagi ya, kampus agama, jangan dilupakan. Masih ada kampus agama yang negeri loh. IAIN, Semarang, Surakarta, Jogja. IAIN itu negeri. Dan sistemnya juga ada undangan juga, enggak tes. Artinya nilai rapot kalian itu bukan sekedar terus langsung fokus ke UNES misalnya gitu. Enggak. Kita harus tetap rasional, realistis dan mengukur diri kita sendiri.
Sadar gitu. diri. Sadar diri ya, nggak usah rebutan dengan teman-temannya. Misalnya kita aja besok milih manajemen Undip, gitu kan? Rebutan sama Mbak Sita. Gitu kan? Parah. Karena kebetulan, tapi nggak punya nilai ekonomi. Iya. Ya, jadi nggak. Ya. Kalau nggak punya nilai sosiologi masuk HI bisa nggak, Pak? Mungkin, tapi peluangnya akan kecil. Mungkin artinya secara sistem tetap boleh gitu kan. Tapi kan kalau kita mengacu pada aturan yang baru itu begini. Nilai rapot semuanya di rata-rata dapat 50%. Kalian misalnya rata-rata 5 semester 87, 89, 92 di rata-rata. Jadi 90 gitu misalnya. Oke, itu dapat 50% beban. 50%-nya dari mana? Dari 2 mapel kunci. Berarti 2 mapel kunci inilah yang akan ditarik otomatis oleh kampus. Kalau kampus menetapkan daftar kedokteran Undip, Unsud misalnya, harus milih biologi sama bahasa Inggris. Ternyata kalian hanya punya biologi. Otomatis kan nilai yang masuk itu hanya biologi saja. Biologi kalian 90 tapi harusnya ditemani dengan bahasa Inggris berapapun itu, akhirnya dibagi 2. I see. Akhirnya kan nilainya hilang. Iya. Kan? Kenapa saya mengatakan hilang? Nilai 40 buat apa sih? Sementara saingan yang lain nilai 95. Betul. Kan? Gitu. Artinya memang harus ada pemetaan, gali informasi. Hari ini itu nggak sekedar kita pengen kemana sih? Gitu. Kalau kalian pengen dapat golden ticket, yuk ikuti sistemnya. Tapi kalau kalian mau jadi Spartan, ikut UTBK. Waduh. Kalau mau ikut Spartan, ikut UTBK. Dan perlu diketahui, UTBK kalian itu akan menolong adik kelas kalian. Enggak usah ditolong. Duh, malah gak usah ditolong. Kelas 10, Mbak. Enggak, gimana? Bagaimana cara menolongnya? Rata-rata hasil UTBK itu akan masuk ke konversi nilai sekolah. Namanya koefisien sekolah. Nilai rapot kalian itu akan dikalikan dengan koefisien sekolah. Semakin tinggi koefisien sekolah, otomatis nilai rapot kalian akan semakin berguna. Kalau andaikan saja misalnya, nilai koefisien kita adalah 0,8, nilai kalian 100, berarti kalian yang terbaca hanya 80. Itu kalau 100, Iya. itu kalau koefisiennya 0,8. Bayangkan kemudian kalian ketemu angkatan sebelumnya yang anti dengan UTBK. Tiba-tiba milih jalur mandiri atau ke swasta. Ya. Maka jangan anti. Beberapa ada yang mengatakan, "Lah UTBK itu susah, Pak. Tes barang. Wes tes bijinya cuma 500 loro." Misalnya. Standarnya sudah 650 gitu misalnya. Kan rugi, Pak. Tapi itu investasi untuk angkatan berikutnya. Semakin banyak orang yang ikut, semakin banyak angka yang didapatkan, semakin tinggi maka koefisiennya akan semakin bagus. Itu kenapa kalau kalian lihat postingan di sosmed, ada yang pamer UTBK-nya berapa? Iya deh. Iya kan? Kan banyak kan? Wah, sedikit cuma 725 gitu. Waduh, Ngeri. Itu menunjang angkatan berikutnya. Jadi memang harus ada yang golden ticket, tapi juga banyak harus yang Spartan. Gitu. Nah, tinggal kalian nanti milih yang mana. Semangat. Ya. Loh, kalian ini semangat kan, tinggal terima warisan. Kau tinggal terima jadi. Ya, semangat kakak-kakakku. Jadi program pemilihan mapel itu sampai sejauh itu dipikirkan. Betul. Kalau hanya paketan, kalian tentu nanti akan punya variasi yang lebih sedikit. Engko rebutan jurusan pertanian. Ya. Karena kita di ITB itu punya track record cukup bagus ya. Setiap tahun itu biasanya memang ada yang masuk ke IPB misalnya, tahun Bogor gitu kan. Nanti kalau paketan itu kan berarti nanti corongnya sama. Variasinya sedikit. Pada kursinya ya itu saja. Belum pernah ada cerita satu sekolahan keterima di jurusan yang sama. Oh iya sih. Iya sih. Kecuali memang yang diterima sangat banyak. Betul, Pak. Misalnya di Pati sampai 90 misalnya. Ya, kita aja ya gitu ya. Ya, paham, Pak. Itu sampai sejauh itu harus
gulirkan. Itu kira-kira seperti itu ya. Luar biasa. Ya, Pak Rifan ini ada masukan nggak atau mungkin kata-kata buat semangat untuk kelas 10 nanti? Buat aku nih. Wah, Pesan-pesannya untuk kelas 10 nanti bagaimana, Harapannya Pak? juga. Harapannya juga, oke. Pak. Untuk kelas 10 ya. Pesan pertama, jangan minta project hilang. Bukan saya loh. Karena dulu pernah ada yang mengatakan project benar Pak. Atau sebaliknya, gak usah peminatan Pak, tapi project saja. Buat Siapa ya? Siapa ya? Itu Termasuk ada. saya sih, Pak. Itu ada ya. Nah, project kok diputus sama peminatan Pak. Itu. Enggak, itu karena memang ada tanggung jawab di sana. Jadi bagaimanapun sefleksibel apapun kita masih punya tanggung jawab untuk menjalankan kurikulum dengan benar. Iya. Dengan benar. Kata benar itu bisa diinterpretasikan dengan cara yang beda atau cara yang sama, masing-masing yang penting benar gitu. Jadi, nah yang kedua adalah karena kalian tidak tahu gurunya siapa untuk kelas 10, diterima saja dapat kelas dengan guru siapa. Apalagi kalau kebetulan mata pelajarannya kelasnya banyak. Kalau kelasnya hanya 2 mungkin 1 guru. Bisa. Kalau lebih dari itu biasanya lebih dari 1 guru. Dan gak usah iri-irian. Wah, untuk kelasnya Pak Rifan ini gak benar tugasnya akeh. Enak kelasnya satunya itu, Pak satunya itu kan. Ayo, Pak Rifan. Atau pelajaran yang lain gitu kan, kebetulan ada 3 guru gitu. Wah, tugas wakil kan enak kayak ya, ulangannya. Enggak demikian. Karena bagaimanapun ini juga melatih kalian untuk kuliah nanti. Kalian nanti kuliah itu enggak bisa milih dosen. Kebetulan dapat dosen yang bagus, yang enak, yang mudah nilainya, ya rezeki. Iya. Ya, yang harus nangis untuk sekedar dapat nilai B itu juga rezeki. Artinya enggak semua keinginan kita bisa diterima, tapi kalau sudah diterima ya dijalani dengan. Karena satu hal, tidak pernah ada keputusan yang salah. betul Pak. Yang ada adalah Kurang tepat. sudah memutuskan tidak ambil konsekuensi, itu salah. Jadi tidak pernah ada keputusan yang salah. Yang salah adalah ketika sudah ambil keputusan nggak mau menerima konsekuensi. Itu saja dari saya. Semoga nanti informasi ini bisa menambah wawasan. Kita tidak sedang membandingkan dengan sistem yang lain, tapi kita sedang menggali. Kita ada program seperti ini, kita menggali bagaimana positif dan negatifnya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Untuk Sita sama Naya, mungkin ada tambahan? Kalau dari aku sih udah cukup juga ya. Kalau dari aku buat kelas bawah nantinya semangat survive, terus bener apa yang bilang kata Pak Rifan, jalani. Kalau udah kalian udah milih, ya udah kalian tanggung jawab sama pilihan kalian itu. Betul. Nah, para pemirsa, untuk podcast Juta Merica mungkin sampai sini saja. Untuk informasi-informasi juga dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.